Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Faikoel Hazim dari kelas A15. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman sekarang. Adapun ciri-ciri pendidik atau guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya yaitu pertama, komitmen. Jadi, seorang guru harus memiliki komitmen dalam kepentingan siswa dan pelaksanaan pembelajarannya. Yang kedua, menguasai dan mendalami materi dalam penggunaan strategi pembelajaran. Yang ketiga, mampu berpikir sistematis dan selalu belajar dari pengalaman, mau refleksi diri dan mau mengkoreksi dirinya. Yang keempat, proses belajar mengajar harus semakin baik. Yang kelima, bertanggung jawab memantau kegiatan siswanya melalui kegiatan evaluasi. Tugas guru tidak semata-mata hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik dan pembimbing yang memberikan pedoman dan penuntun dalam belajar siswa. Begitu besar tugas yang diamanatkan kepada seorang guru, sehingga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kelebihan seorang alim daripada seorang ibadat bagaikan kelebihanku terhadap orang yang terendah di antara kamu. Dalam perspektif pendidikan Islam, arti pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didiknya, agar mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks pendidikan Islam, kata pendidik memiliki beberapa istilah, yakni diantaranya murabbi, muallim, muaddib, mudarris, dan mursyid. Yang pertama adalah murabbi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya. Yang kedua adalah muallim. Muallim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya. Yang ketiga adalah muaddib. Muaddib adalah seorang pendidik yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat menggerakkan peserta didiknya untuk berperilaku atau beradab sesuai dengan norma-norma, tata susila, dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat adalah mudarris. Mudarris yaitu orang yang dipercayakan sebagai guru dalam upaya membelajarkan peserta didik. Yang kelima adalah mursyid. Mursyid adalah orang yang membimbing atau menunjuki jalan yang lurus. Kata mursyid ini biasa diartikan sebagai guru. Dalam Islam, kedudukan tertinggi seorang pendidik tertuang dalam sebuah teks yang berbunyi, jadilah engkau sebagai guru, atau pelajar, atau pendengar, atau pecinta, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima sehingga engkau menjadi rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Fungsi atau peranan pendidik sendiri bukan semata-mata sebagai pengajar, melainkan sekaligus sebagai pelaku dan sumber nilai yang menuntut tanggung jawab dan kemampuan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Kemudian, terdapat beberapa syarat untuk menjadi pendidik atau guru yang ideal.
Syarat yang pertama, seorang guru harus alim, yaitu orang yang berilmu atau ilmuwan. Ilmuwan itu berarti orang yang sangat menguasai ilmu. Yang kedua, seorang guru harus memiliki jiwa yang bersih dari sifat-sifat yang kotor. Syarat yang ketiga, seorang guru harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Karena keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya dan ke arah sukses siswa-siswanya juga. Syarat yang keempat, seorang guru harus memiliki sifat yang pemaaf terhadap murid-muridnya. Jadi, seorang guru harus bisa menyembunyikan kemarahannya, harus selalu menampakkan kesabarannya, kehormatannya, lemah lembut, kasih sayang, dan tabah dalam mencapai suatu keinginan. Syarat yang kelima, seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti beliau mencintai anak-anaknya sendiri. Syarat yang keenam, seorang guru harus mengetahui bakat, tabiat, dan watak murid-muridnya. Dan syarat yang ketujuh adalah seorang guru harus menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, sehingga mampu menguasai mata pelajaran yang akan diberikan, serta memahami materi tersebut. Jadi, murid-muridnya bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Baiklah, sekian penyampaian saya mengenai materi pendidik dalam pendidikan Islam. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi pendengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.